Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini. Wabil khusus guru kita Muharram Bapak Kiai Haji Jailani, Al-Ustaz Abdul Mukti, Al-Ustaz Ahmad Najib, Al-Ustaz Ahmad Fikri Shadiq, ada lagi Ustaz-Ustaz muda, Ustaz Mulki Sobri, ada ketua musolah kita Ustaz Haji Syarifuddin. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala persoalan hidupnya, diberikan keberkahan ilmunya. Mereka ini paku-paku wadas sekarang Bu. Jadi kalau di Banten itu ada Paku Banten namanya Abuya Dimyati, ada Abuya Syar'i. Ini paku-paku wadas ini. Paku kalau masih muda biasanya rada kenceng. Ya. Kemarin saya baru dengar tuh cerita dari Cing Haji Gani ketika ketemu orang KUA nikahin. Nanya tuh orang KUA, Pak, emang di sini banyak pusatnya ya? Begitu. Itu artinya apa? Orang udah mulai ngeresegedin wadas lagi. Sebagaimana wadas dulu disegedin sama orang karena banyak ulama-ulamanya, hari ini pun ternyata wadas udah mulai disegedin orang karena banyak ustaz-ustaz mudanya. Makanya kita doain nih guru-guru kita, beliau-beliau ini lagi-lagi mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Sebab dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, ibadah yang kita lakukan akan menjadi punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Sayyidina Ali begini, Radallah Zahri rajulani, kata Sayyidina Ali begitu. Ada yang bikin tulang belakang saya hancur, tulang belakang saya patah di dunia ini cuma dua orang. Ada dua golongan orang yang bikin tulang belakang saya patah, tulang belakang saya hancur, tulang belakang saya remuk,
Siapa dua golongan itu? Kata Sri Ali, yang pertama alimun mutahaddiqun. Ada orang alim cuman mulutnya kebangetan lemes. Ngerti orang yang lemes? Orang alim kalau ngomong romannya ngumbar-ngumbar aib orang mulu. Kalau ngomong demennya buka-buka kekurangan orang mulu. Itu salah satu yang bikin Sayyidina Ali muka belakangnya, tulang belakangnya kayak mungkin. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang bikin tulang belakangnya remuk adalah jahilun mutanassikun. Ada orang jahil, ada orang yang nggak tahu agama, orang yang minim agamanya, tetapi gemer banget sama ibadah, tukang ibadah. Ini yang beres di mana nih? Antara dua ini, dua-duanya kagak beres. Ada orang alim kerjaannya ngumbar aib orang mulu, kemana-mana ceritain kejelekan orang, asal ngomong romannya ngejelekin orang. Ada ustadz datang yang aku dianggap saingan. Emang ribut sih, kalau buat ustadz emang. Emang kudu paham panitia aja sebenarnya PRW. Ya. Jadi kalau ustadz banyak yang atur kebagian, mestinya mah ukuran yang lain sama. Gitu. Jadi nggak ada yang beriri-irian. Jadi salah satu orang lain nggak ada yang pada lemes. Jadi yang pada lemes bikin begitu karena semuanya diundang, tidak ada yang atur mana kebagian nyik. Yang lain ada kebahagiaan, sementara yang lain juga ada kebahagiaan juga, itu masalahnya. Jadi itu kata Sayyidina Ali. Jadi kita beruntung, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulin banyak guru-guru kita, disehatin barang-barang mereka, supaya lagi-lagi kita tidak menjadi orang yang jahil mutanassib. Kita tidak menjadi orang yang kemudian gemer sama ibadah, cuma kagak tahu ilmunya tentang ibadah yang kita lakukan. Dan ini kemudian menjadi problem kita, ibadah kita menjadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bernilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi-lagi kita doain guru-guru kita mudah-mudahan pada sehat, ya, supaya dapat berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Yang kita hormati juga kepala wilayah, ada Pak RW, ada Pak RT, terus juga hadir alhamdulillah komandan Majelis Taklim Gabungan RW 6. Rumaidi, ada Pak Haji Mukino, ada Ustadz Sahlan Muhammad, ada Pak Amil Malta dan yang lainnya. Yang mohon maaf tidak saya sebutin satu, khawatir menyita waktu. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam kerangka untuk mendoain orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita harus yakin dan percaya bahwa ini kalau semuanya hadir tadi yang dibacain, yang didoain, hadir secara jahasan kalau muat ini. Romannya banyakkan yang dibacain sih tadi ya. Berapa ratus hari dibacain? Hah? Oke. Di musola kagak muat nih kalau yang tadi pada datang secara jasadnya, tapi kita yakin ruh-ruh mereka pada malam hari ini hadir. Yasin yang kita baca, tahlil yang kita baca, doa yang dibaca Ustaz Fikri tadi, insya Allah mereka dengar dan mereka aminin. Cuma persoalannya kemudian kita nggak bisa dengar aja ungkapan amin mereka. Kalau bisa kita dengar, mereka bisa dengar. Sebagaimana kita ketika ngelewatin kuburan, kita disuruh salam oleh Nabi. Kenapa kita disuruh salam? Sebab mereka akan jawab salam kita. Cuma masalahnya kita nggak dengar. Wa kullu makhluqin yasma'una. Tiap makhluk sesungguhnya mereka dengar apa yang disampaikan, apa yang disalamin, apa yang dijawab salam oleh ahli kubur. Cuma illan nas, kecuali orang, kecuali manusia yang nggak dikasih dengar sama Allah. Sebab kalau kita dikasih dengar sama Allah, jawab salam dari dalam kuburan, kita nggak ulangi dalam kuburan lagi. Jadi kita masih beruntung nggak dikasih dengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, udah jam 10 lewat 10. Udah pada malam ini, saya mah takut kalau ngomong juga udah dengerin kalau kayak gini. Jadi saya cuma mau nyamplungin waktu doangan dan kolek saya gini ya, jam 10:30. Jangan lama-lama. Nasi di bawah kelihatannya itu udah pada ngebul tuh. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah,
Ada dalam surah Yasin satu ayat yang udah luput kita baca itu ayatnya. Ada ayat yang bunyinya begini. La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Saya lupa tuh ayat berapa, ayat 50 atau berapa tuh surah Yasin. So, baca kita baca, cuma kita merasa kurang ingetin ayatnya sih. Apa makna la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un? Ini ayat walaupun pendek, tapi ternyata punya makna yang luar biasa. Jadi gambaran orang-orang yang telah meninggal dunia, dengan kondisi ketika meninggal dunia dia kurang perbekalannya dalam kehidupan alam kubur dan akhiratnya, itu kondisinya kayak begini. Jadi kalau kita mau ibarat-ibaratin, kita mau gambar-gambarin, ada orang pengen pulang kampung dari sini ke Surabaya, bawa duitnya pas-pasan, bensinnya jam belum diisiin, bawa HP, ternyata HP-nya juga isinya pas-pasan, lobet di tengah jalan. Tiba-tiba sampai di Semarang tuh mobilnya mogok, mobilnya kehabisan bensin, karena nggak punya modal, dia gimana? Gabung bensin. Dia mau ngirim pesen ke tetangganya, ke saudaranya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? HP-nya loh. Apa kemudian dilakukan? Dia diam. Dia nunggu apa yang akan dilakukan oleh keluarganya yang masih ada. Itu gambaran sekilas orang yang meninggal dunia itu begitu, ketika dia meninggal tapi tidak bawa bekal untuk kehidupan kuburnya, alam kuburnya dan kehidupan akhiratnya. La yastati'una tawsiyatan, mereka tidak mampu lagi ngasih pesan kepada saudara-saudaranya. Kenapa tidak bisa ngasih pesan? Karena itu tadi, HP-nya lobet. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka juga nggak mungkin lagi kembali ke keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka udah terlanjuran jalan, udah jauh dari tengah-tengah perjalanan mereka. Gambaran orang yang mati ketika kekurangan bekal dalam hidup, dalam urusan hidup kuburnya dan alam akhiratnya, begitu katanya. Mereka udah nggak bisa ngirim apa-apa lagi. Mereka juga sudah tidak bisa kembali lagi ke keluarganya karena mustahil. Lalu apa kemudian dilakukan? Mereka hanya menunggu pesan dari keluarganya yang masih pada hidup. Jadi yang masih pada hidup sesungguhnya harus proaktif nyari tahu bagaimana keadaan saudaranya yang sudah pada meninggal dunia. Lalu kasih pesan mereka, kirim pesan mereka, dan supaya pesan itu nyampe, supaya tepat sasaran, pesannya juga yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Paham maksud saya? Makanya kemudian begini, saya dengar cerita dari saya punya guru, yang sering di suka di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk itu ada kiai namanya Kiai Haji Zain Akbar. Beliau murid keras dari Mu'alim Binyamin. Kalau sekilas melihat beliau, Masya Allah, beliau itu kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf sudah pada tingkatan al-khumul, udah nggak pengen terkenal. Pakaiannya biasa-biasa aja. Kali kemana-mana gitu ngadirin gini pakai sorban kagak. Ya batik aja. Memang peci juga saya tahu. Padahal beliau orang alim, ilmunya luar biasa. Bandanya juga kagak dikit. Jadi Kebon Jeruk juga punya tanah yang lebar. Kebon Jeruk tahu sendiri kalau semeter aja kita buat. Dia 2 meter aja, 2 meter aja kita bisa pergi haji kalau gitu punya tanah Kebon Jeruk mah. Bandanya banyak. Tapi beliau luar biasa. Sudah pada tahapan al-qubul, orang yang nggak mau terkenal sama sekali kehidupan. Beliau punya kebiasaan begini. Saya dapat cerita dari saya punya teman yang kebetulan ngaji dengan beliau. Jadi beliau itu kalau ziarah, entah ziarah ke makam wali, entah
ziarah ke makam kiai atau ke makam beliau kalau ziarah itu nanya dulu yang dibutuhin ahli kubur ini mintanya bacain apa, nanya dulu. Makanya ketika ada saya punya teman ziarah baca Yasin, emang ente tahu itu orang yang lagi dikubur dia yang nungguin Yasin ente? Ente tahu nggak? Ini yang lagi dalam kubur ente lagi nungguin bacaan alam nasroh ente sama watili wa zaitun, bukan Yasin. Kan kalau kita masyarakat kagak ya? Ini dasar kita tidak tahu apa yang kita. Dasar kita tidak tahu, makanya Yasin lagi kita butuhin. Ya. Sebab memang yang kita tahu dari guru-guru kita, perintah dari Nabi, kapan begitu? Iqra'u ala mautakum surata Yasin. Bacalah di atas orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian surah Yasin. Nama itu perintah dari Nabi. Walaupun kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan al-mauta bukan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi al-muhtadir, orang yang sedang sakaratul maut. Baca surah Yasin. Sampai kapan? Sampai dia mati. Kalau dia belum mati, baca Yasin terus. Kalau belum mati, kekek. Hilok terus baca Yasin sampai mati. Jadi ziarah itu sesuai dengan kebutuhan yang diminta sama ahli kuburnya, mestinya begitu. Tapi karena kita nggak tahu, ya itu lagi Yasin lagi kita baca, tahlil lagi kita baca. Tidak perlu juga kemudian kita baca Yasin. Kalau kita tahu apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh ahli kubur. Memang ada ilmunya, ada. Kalau kagak masa beliau bisa. Sebagian orang-orang yang punya kasyak luar biasa itu dikasih tahu oleh orang kebutuhan mereka. Dibilangin sama orang. Saya kasih contoh satu. Ini di luar tentang haul, tapi ada masuk nanti ke Ramadan. Dalam metodologi penetapan satu Ramadan, kita kan kalau di kita di Indonesia ada yang pakai metodologi hisab hakiki dihitung gitu. Nah ini memang orang hafal. Kalau saudara-saudara dari Muhammadiyah itu mereka menggunakan hisab hakiki namanya. Artinya menghitung dapat berapa kayak nanti kalau udah 0 sekian, berarti ujung bilang udah ada dia mau kelihatan kayak mungkin besok pada Ramadan aja. Ada orang NU kita yang kebanyakan kita pakai itu pakai hisab juga, pakai rupiah juga. Ketika udah hitungan bisa sampai kepada tingkat rupiah, maka dilakukan dengan rupiah. Ada satu lagi yang menarik, satu metode, dan ini nggak kepake sama kita. Itu di dalam kitab mulki yang kita baca, Mizanul Kubro. Dalam kitab Mizanul Kubro, itu Syekh Abdul Wahab Asy'ari, beliau memaparkan bagaimana cara guru beliau menentukan kapan tanggal 1 Ramadan itu datang. Beliau itu punya guru namanya Syekh Ali Al-Khawas, punya istri juga yang punya kasab yang luar biasa. Menariknya dan uniknya, beliau berdua itu suami istri, Syekh Ali Al-Khawas dan istrinya, ketika menentukan tanggal 1 Ramadan itu kalau maghrib tanggal 30 Sya'ban mereka banyak akan keluar rumah. Apa yang mereka lihat? Mereka akan lihat apakah pada tanggal itu setan-setan paling ditangkapin sama kagak. Jadi cara nentuin tanggal 1 Ramadan ini kami saja bisa diem aja. Jadi kalau tanggal 1 Ramadan itu cara nentuinnya itu asal setan pada ditangkapin, setan pada dirantai, setan pada dilemparin ke hutan kemana tahu itu tanggal itu dilakukan oleh Syekh Al-Khawas dan istri. Tapi kalau kita di sini di Wadas, andai kata kemudian ada yang begitu jadi umumin di musola. Jangan bisa orang pada kompor di tengah jalan, memang sudah lama itu. Misalnya PR ngomongin gitu misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, besok tanggal 1 Ramadan ya, malam ini kita tarawih. Walaupun bulan kagak kelihatan, hilal kagak kelihatan, tapi tadi habis maghrib saya keluar rumah, setan lipat ditangkapin.
Kan katanya kalau channel 11 Ramadan setan ditangkapin. Waduh, bisa rame itu, bisa kosongnya PRW. PRW bisa ada yang jemput dari dinas sosial sebenarnya. Jangan PRW kalau kita bisa. Jadi untuk orang-orang khusus, ada orang-orang yang Allah anugerahkan punya kasat luar biasa. Dia akan tahu bagaimana sebetulnya kondisi alam-alam yang secara kasat mata, secara umum orang tidak bisa lihat. Dan itu dilakukan oleh Kiai Zain Akbar ketika beliau ingin ziarah. Beliau ngobrol dulu, ya. Beliau ngobrol dulu dengan ahli kuburnya. Ini yang akan butuh kita ini apa? Jadi nggak melulu harus baca Yasin, nggak melulu harus tahlil, nggak melulu harus doain, baca Al Nasrah jadi, baca Wadinin jadi, baca lagi Lapi jadi, baca lagi Inna Anzalna jadi. Cuma karena memang itu ini. Tapi karena kita nggak bisa, ya itu lagi kita tutupin. Yasin lagi, tahlil lagi. Yang penting di dunia kita mah nyampe apa yang kita baca. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, Syekh Yusuf An-Nabhani ngasih tip ala kita lewat sebuah kisah yang disampaikan beliau dalam kitabnya. Walaupun kita bukan orang-orang khusus, orang-orang yang punya ilmu nasyab, tapi setidaknya kalau kita amalin ini. Ini kalau datang ke rumah biayanya mahal di rumah. Mahalnya 20 gram. Ya, namanya jadi anggur yang ujungnya 300. Susah itu anggur Ini masa bilangin aja dulu bareng-bareng. Jadi kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, beliau di situ menyampaikan sebuah kisah tentang ada seorang ibu yang putrinya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dia pengen tahu bagaimana sesungguhnya keadaan putrinya habis mati. Ditaruh di mana? Di surga atau di neraka, atau di dalam kuburnya mendapat siksa atau mendapat nikmat. Datanglah perempuan tadi sang ibu kepada seorang ulama besar ketika itu yang bernama Imam Hasan. Wahai Imam, saya tahu Anda adalah ulama besar, Anda adalah seorang alim, bukan hanya sekedar alim, Anda juga seorang sufi. Lalu apa yang ingin minta dari saya? Saya pengen minta doa supaya saya bisa tahu bagaimana keadaan anak saya yang telah meninggal dunia. Oh, ini boleh diamalin Pak, dikit masalahnya. Apa kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, ibu, kalau ibu pengen tahu bagaimana kondisi putri ibu setelah mati, setelah meninggal dunia, ntar malam pulang dari sini sholli rak'ataini waqra'i ba'da rak'atil ula ba'dal fatihati fi rak'atil ula surat qul ya ayyuhal kafirun wa bisaniyati qul huwallahu ahad summa sholli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tanam. Kalimatnya rada panjang begitu. Jadi pesan Imam Hasan Al-Basri, kalau ibu mau tahu bagaimana kondisi dan keadaan anak ibu yang sudah mati, maka terpulang dari sini sembahyang sunnah 2 rakaat bu. Baik sunnah 2 rakaat, bacaan surah yang pertama setelah Fatihah pada rakaat pertama baca habis Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Ini kan surah semuanya langganan kita. Iya. Jarang-jarang kita baca Alam Nasrah, membayang, apalagi Sabihis. Orang kita sembahyang Isya baca Sabihis saja digeriangin mulu. Udah gitu perlu kita lapar Sabihis. Imam Jagadri punya waduk. Imam punya waduk, kita sembahyang Isya baca Sabihis. Habis yang ditunggu-tungguin itu
Jangan-jangan kuliah nih, kuliah pukul memang langganan kita itu mah. Terus setelah itu apa? Setelah Anda sholat 2 rakaat dengan bacaan qul yaqulhu pada rakaat pertama dan kedua setelah Fatihahnya, summa sholli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tanam. Kemudian setelah itu ibu baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berapa kali baca salawatnya? Hatta tanam, sampai kemudian ibu terlelap dalam tidur ibu. Sampai tidur, jadi hitung berapa kali baca salawatnya.